Eliano Renders akhirnya bakal starter saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Erick Thohir tegaskan akan evaluasi kinerja Sintayong, terancam dipecat usai lawan Arab. Ole Rom ini bikin kejutan saat skuad Garuda jalani sesi latihan. Miss Hilkes kembali latihan H-1 jelang pertandingan lawan Arab Saudi. Media Inggris prediksi timnas Indonesia bakal kalah lawan The Green Falcons. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Inggris kembali memprediksi bahwa timnas Indonesia akan kalah dari Arab Saudi karena faktor buruk yang dimiliki oleh tim Garuda. Skuad Garuda akan melanjutkan perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga sebelumnya, timnas Indonesia harus menahan kekalahan telak dari Raja Asia Jepang. Meski bermain di Stadion GBK, timnas Indonesia harus menyerah 4-0 dari Jepang. Gawang tim Garuda bahkan sudah kebobolan di babak pertama, tepatnya pada menit ke-35 lewat gol bunuh diri Justin Hubner. Setelah itu, Jepang semakin menggila dan menambahkan 3 gol ke gawang tuan rumah. 3 gol tambahan tim Samurai Biru tersebut dicetak oleh Minamino menit ke-40, Morita menit ke-49, dan Sugawara menit ke-69. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia kini tenggelam di dasar klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Jair Zah dan kawan-kawan akan kembali mendapatkan tantangan berat kala melawan Arab Saudi pada match ke-6. Pertandingan antara timnas Indonesia lawan Arab Saudi itu rupanya ikut mencuri perhatian media Inggris, yakni Sportmall. Dalam prediksi mereka, tim asuhan Sintayong itu akan kembali menelan kekalahan. Namun timnas Indonesia tidak akan kalah telak kali ini, tetapi hanya dengan skor 1-0 saja. Sportmall memberikan alasan bahwa rekor buruk timnas Indonesia di putaran ketiga kali ini menjadi tolak ukur. Meskipun tim tamu kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka, tuan rumah belum pernah memenangkan pertandingan di grup C. Membuat kami yakin bahwa Arab Saudi akan menang atas Indonesia. Tulis Sportmall. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran usai laga timnas Indonesia lawan Arab Saudi, termasuk soal kinerja pelatih timnas Indonesia Sintayong. Satu hal yang pasti saat ini Erick Thohir mengaku tak bisa langsung memutuskan untuk memecat Sintayong, karena belum ada hasil evaluasi yang jadi bahan pertimbangan. Namun, jika di laga melawan Arab Saudi skuad Garuda kalah, apalagi kalah dengan skor telak, maka peluang Sintayong untuk dipecat semakin besar. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion GBK Jakarta pada Selasa 19 November 2024 mendatang. Laga tersebut akan sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di putaran keempat. Nasib timnas Indonesia berada di ujung tanduk karena merupakan juru kunci di klasemen grup C. Pasukan Sintayong berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Situasi ini memaksa timnas Indonesia harus meraih kemenangan kontra Arab Saudi. Sebab jika tidak, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin menipis. Perihal nasib Sintayong, Erick Thohir mengatakan akan menunggu hasil pertandingan kontra Arab Saudi. Dia menegaskan semua pihak akan tetap dievaluasi setelah pertandingan tersebut. Tadi kita mau evaluasi besar-besaran, kata Erick Thohir. Jika skuad Garuda kalah di Arab Saudi, maka Sintayong kemungkinan besar akan dipecat oleh Erick Thohir. Eliano Renders punya kans besar bela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan dia belum pantas perkuat timnas Indonesia lawan Jepang kemarin. Sebelumnya, setelah laga kontroversial melawan Bahrain, Eliano tidak masuk dalam daftar pemain untuk berhadapan dengan Cina di match keempat. Situasi serupa kembali terulang saat timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion GBK, di mana ia kembali absen di daftar susunan pemain timnas Indonesia. Keputusan Sintayong untuk mencoret Eliano Renders dari 2 pertandingan penting ini memicu perbincangan hangat di kalangan supporter timnas Indonesia.
Banyak yang mempertanyakan alasan dibalik minimnya kesempatan bermain bagi pemain naturalisasi yang dikenal serba bisa tersebut. Sebagai pemain freestyle yang mampu mengisi beberapa posisi, Eliano Randers seharusnya menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Namun kenyataannya berbeda. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir angkat suara mengenai situasi tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Sintayong. Ya, tidak tahu, kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai Ketum PSSI menjadi pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Jangan berhenti di tengah jalan, kata Erick Thohir. Dengan Kevin Lee yang mengalami cedera saat melawan Jepang, peluang Eliano untuk tampil semakin terbuka. Kevin Lee terlihat kesakitan sepanjang laga, sehingga performanya jauh dari optimal. Sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, Eliano bisa menjadi opsi ideal untuk menggantikan Kevin Lee. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan kontribusinya dalam serangan, ia berpotensi memberikan warna baru bagi timnas Indonesia dalam laga penting melawan Arab Saudi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Ole Romaini dipersiapkan membela timnas Indonesia setelah melawan Bahrain dan juga Australia pada Maret 2025. Erick sudah bertemu dengan Ole Romaini pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Setelah pertemuan tersebut, Erick Thohir memastikan pemain berposisi striker tersebut akan diproses naturalisasinya menjadi WNI. Ole, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret mendatang. Kemarin setelah pertandingan saya bertemu Ole di luar kebiasaan saya, kata Erick Thohir. Biasanya ketemu gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat, ujar Erick Thohir. Setelah pertandingan melawan Jepang, Erick Thohir bertanya kepada Ole Romaini, apakah masih membela Indonesia atau tidak. Pasalnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin mengecil. Makanya setelah pertandingan, saya tanya lagi, kita kalah 0-4 loh. Masih yakin? Terus dia bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan untuk Indonesia, kata Erick Thohir. Sejauh ini timnas Indonesia kekurangan sosok striker. Sebelum ini, pemain yang diproses oleh PSSI didominasi pemain berposisi back, gelandang dan juga winger. Tidak ada striker murni. Dengan kehadiran Ole Romaini, kekurangan tim Garuda diharapkan tertutupi. Situasi ini diharapkan pula membuat Indonesia semakin tajam dalam perburuan poin di sisa pertandingan kualifikasi. Back timnas Indonesia yakni Mitch Hilgers kembali latihan jelang pertandingan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Mitch Hilgers tampak kembali merumput setelah cedera hamstring. Mitch Hilgers tampak sehat dengan gaya khasnya nyengir-nyengir. Sebelumnya, Mitch Hilgers mengumumkan permintaan maafnya atas absennya ia dari pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan dukungan penuh kepada rekan-rekan di skuad Garuda yang akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Nama Hilgers sebenarnya masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Namun, kabar terbaru memastikan bahwa ia batal bergabung dengan tim Merah Putih. Alasan absennya Hilgers adalah keputusan FC Twente yang tidak melepas pemain tersebut karena kondisi cedera yang dialaminya. Klub asal Belanda tersebut mengkhawatirkan risiko cedera yang lebih serius jika Hilgers tetap bermain. Keputusan ini memicu reaksi dari netizen Indonesia yang membanjiri akun media sosial FC Twente dengan komentar protes. Banyak yang mempertanyakan kebijakan klub, terutama setelah Hilgers tampil selama 44 menit saat pertandingan FC Twente melawan Ajax Amsterdam. Untuk meredam kontroversi itu, Hilgers akhirnya memberikan klarifikasi melalui media sosial pribadinya. Ia menyebutkan bahwa cedera pada paha yang dideritanya memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Meskipun berat hati, ia merasa perlu mengutamakan pemulihan agar bisa memberikan performa maksimal pada pertandingan mendatang. Hilgers juga menyampaikan rasa penyesalan karena belum bisa merasakan atmosfer luar biasa di Stadion GBK Jakarta. Ia menambahkan bahwa meskipun tidak hadir di lapangan, dukungannya untuk tim Merah Putih tetap penuh. Back 22 tahun tersebut berharap timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik saat melawan Arab Saudi untuk mencetak poin perdana di grup C. Momen kembali latihannya dipamerkan dalam Instagram pribadi Mitch Hilgers bersama dengan skuad FC Twente. Namun latihan yang dilakukan Mitch Hilgers dilakukan secara terpisah.
diperoleh bukan diberi, tulis Miss Hilgers. Momen latihan Miss Hilgers latihan mendapatkan banyak komentar dari netizen.